Cuaca di Riyadh cerah pagi itu. Bendera merah putih berkibar gagah di pelataran istana. Sultan Amir berdiri tegak di samping istrinya, Azizah, sambil mengenakan batik pemberian mertuanya. Suara gamelan dari speaker terdengar pelan. Dirgahayu Republik Indonesia, ucap Sultan dengan logat Arab yang belum terlalu fasih. Air mata Azizah jatuh. Ia tak menyangka, istana tempat tinggalnya kini jadi bagian dari Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, selamat datang di channel ini. Kalau kamu cinta Indonesia dan suka cerita menyentuh hati seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar dari daerah mana kamu nonton video ini. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah. Langit gurun tampak lebih biru dari biasanya pagi itu. Di tengah kemegahan istana kerajaan Arab, bendera merah putih berkibar gagah di samping bendera kerajaan. Tidak semua tahu, tapi tanggal 17 Agustus kini menjadi hari istimewa yang dirayakan langsung oleh Sultan Amir dan istrinya, Azizah, wanita berhati lembut yang dulu hanya dikenal sebagai seorang TKW dari Lumajang, Jawa Timur. Hari itu bukan hanya seremoni biasa. Seluruh istana berubah suasana. Karpet-karpet merah digulung, diganti tikar pandan dari Indonesia. Wangi masakan khas Jawa mulai merebak dari dapur istana. Beberapa pelayan wanita mengenakan kebaya. Para tamu yang berasal dari negara-negara sahabat tampak heran, dan tak sedikit yang terharu. Karena ternyata, cinta seorang raja bisa mengubah tradisi istana. Azizah berdiri di balkon lantai 2, menatap halaman istana yang dipenuhi anak-anak. Tangannya menggenggam bendera kecil merah putih. Mata beningnya berkaca-kaca. Masya Allah. Gusti Allah, matur nuwun, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar, kecuali oleh angin gurun yang lewat pelan. Tak jauh di bawah, Sultan Amir memeluk sang anak, Mar Al-Fatih, dan berkata, "Hari ini hari kemerdekaan negeri ibumu, nak. Kita rayakan bersama. Karena cinta tak mengenal batas negara." Azizah tak menyangka. Hatinya menghangat seperti hangatnya matahari pagi. Ia pernah berpikir hidupnya akan selalu sederhana, tapi hari ini ia melihat sesuatu yang lebih besar. Persatuan dua budaya karena cinta yang tulus. Halaman istana yang biasanya dipakai untuk acara kenegaraan kini berubah jadi seperti halaman SD di pelosok Jawa. Ada panitia yang sibuk menggantung kerupuk dengan tali rafia di sepanjang tenda putih. Ada juga lomba memasukkan pensil ke dalam botol dan estafet air dengan gelas plastik. Tak ketinggalan, lomba balap karung yang sukses membuat banyak pejabat luar negeri tertawa hingga terjatuh. "Azizah yang ajarin kami semua ini," ujar salah satu pelayan kerajaan asal Arab sambil tersenyum, sambil mengenakan kain batik yang dililit di pinggangnya. Beliau bilang, "Ini cara sederhana untuk bahagia." Dan ternyata, ini bikin hati kami hangat. Anak-anak dari berbagai penjuru, baik anak pejabat, staf, maupun warga negara Indonesia yang bekerja di Arab, diundang untuk ikut serta. Teriakan, "Ayo, semangat!" menggema dari pengeras suara. Dan Sultan Amir, ia berdiri paling depan, tertawa lepas sambil membantu menggantung kerupuk. Di sampingnya, Mar Al-Fatih, putra sematawayangnya, berusaha menggigit kerupuk yang terus bergoyang ditiup angin gurun. "Papa, susah banget ini kerupuknya," teriak Mar, membuat semua orang tertawa. "Di Indonesia, ini latihan sabar dan konsentrasi, nak," balas Sultan sambil membelai kepalanya. Di tengah panas matahari, semua tetap semangat. Azizah berjalan perlahan, membawa kendi berisi air untuk peserta lomba. Meski kini menjadi ratu, ia tidak segan turun langsung. Wajahnya tidak lagi seperti dulu, ia kini memancarkan wibawa seorang ibu negara. Tapi senyumnya, tetap lembut dan penuh kasih seperti perempuan kampung pada umumnya. "Yang kalah jangan nangis ya, besok masih bisa ikut lagi," ujarnya pada seorang anak Arab kecil yang kalah lomba. Anak itu mengangguk pelan sambil tersenyum, lalu memeluk Azizah erat-erat. Seorang jurnalis asing yang meliput acara itu, bahkan sempat terdiam saat melihat momen tersebut. Ia menulis dalam artikelnya, "Saya melihat kerajaan, tapi saya merasakan rumah." Wanita ini bukan hanya menyatukan dua negara, tapi juga dua rasa, bangga dan haru. Di panggung kecil, lagu-lagu daerah mulai dimainkan. Ada gundul-gundul pacul, ampar-ampar pisang, hingga
Apuse. Semua anak ikut menari, dan Sultan Amir ikut bergoyang canggung, membuat semua tertawa riuh. Mar pun menari dengan gerakan khas tarian Jawa yang diajarkan langsung oleh ibunya. Di akhir lomba, semua peserta diberi hadiah berupa jajanan khas Indonesia. Ada onde-onde, klepon, kue lapis, dan rengginang. Sultan Amir mencicipi semuanya dan tersenyum puas. Yang ini, kenyal dan manis sekali. Namanya apa, sayang? Tanyanya pada Azizah. Itu klepon, Mas. Kalau digigit, keluar gulanya, jawab Azizah sambil tertawa. Seperti cinta kita ya, sayang. Di luar biasa, dalamnya manis, balas Amir. Azizah langsung mencubit kecil lengan suaminya, malu-malu di hadapan para tamu. Tawa dan haru bercampur jadi satu. Para tamu dari negara sahabat, bahkan ikut mencoba main egrang dan lompat tali. Tak sedikit dari mereka yang terjatuh, lalu tertawa sambil berkata, "Kami tak pernah merasa sebahagia ini dalam acara kerajaan." Mar Al-Fatih pun berkata di depan semua orang, "Aku bangga jadi anak Indonesia dan Arab." Sore menjelang, bendera merah putih diturunkan dengan penuh hikmat. Para staf Indonesia berdiri tegak, menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh rasa bangga. Air mata membasahi pipi Azizah saat ia melihat putranya ikut hormat kepada sang merah putih. Sultan Amir memeluknya dari belakang, berbisik, "Terima kasih, cinta. Kau membawa kehangatan Indonesia ke dalam jiwaku dan istana ini." Azizah tidak membalas dengan kata. Ia hanya memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh lebih deras. Di sekitarnya, lampu-lampu mulai dinyalakan. Tapi cahaya paling terang adalah cahaya cinta, yang kini hidup abadi di dalam istana. Hari itu bukan hanya tentang perayaan, tapi tentang pengakuan bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia, bahwa seorang wanita sederhana bisa mengubah sejarah, dan bahwa Indonesia akan selalu hidup, dimanapun cinta itu tumbuh. Setelah acara selesai, Azizah duduk di taman kecil belakang istana. Ia melepas sepatu hak tingginya, membiarkan kakinya menyentuh rumput hangat gurun yang jarang sekali ditumbuhi hijau. Di pangkuannya, Mar tertidur dengan kepala bersandar di paha sang ibu. Sesekali angin membawa aroma cendana dari dupa yang dibakar di altar kecil, tempat Azizah sering berdoa diam-diam. Ia menatap langit senja, lalu memejamkan mata. Di balik bayang matanya, ia teringat masa lalunya, saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Arab sebagai seorang TKW. Tidak ada istana, tidak ada sambutan. Hanya debu, panas, dan kerinduan yang membunuhnya pelan-pelan. Namun hari ini, semuanya berbeda. Ia duduk sebagai seorang ratu, dihormati, dicintai. Tapi hatinya tidak pernah meninggalkan asalnya. Ia tetap perempuan kampung. Tetap anak desa yang belajar menanak nasi di tungku, bukan kompor listrik. "Bu, nanti kalau besar, Mar mau ke Lumajang," gumam Mar dalam tidurnya. Bibir kecilnya bergerak pelan. Azizah menangis tanpa suara. Malam harinya, istana menggelar makan malam terbuka. Tidak seperti jamuan kerajaan biasanya yang kaku dan formal, malam itu meja-meja diatur seperti pesta desa. Di tengah taman, lampu lampion merah putih bergantung dari pohon kurma yang dibawa dari Madinah. Meja dihiasi janur dan bunga melati. Semuanya berasal dari Indonesia, dibawa langsung oleh staf kedutaan. Azizah mengenakan kebaya putih dengan selendang merah. Ia tampak seperti Ibu Kartini yang turun dari lukisan sejarah, duduk di antara tamu penting dari Eropa, Afrika, dan Asia. Tapi senyumnya, itu bukan senyum diplomasi, melainkan senyum seorang perempuan yang menemukan rumah di negeri orang. Sultan Amir menggenggam tangannya sepanjang malam. "Cintaku, kalau bukan karena kamu, aku tak akan tahu indahnya Indonesia." Azizah tersenyum malu. "Saya juga tidak akan tahu bahwa ada cinta sebaik ini, Tuan Raja." Di kejauhan, petasan kecil mulai ditembakkan. Merah, putih, emas. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Musik gamelan berpadu dengan lantunan kasidah, menciptakan paduan harmoni yang tak pernah terjadi sebelumnya di istana manapun di dunia. Saat semua tamu sudah pulang,
Sultan dan Azizah berjalan menyusuri lorong istana yang tenang. Suasana malam membawa kenangan lama. Di sudut aula besar, ada potret besar Azizah mengenakan kebaya merah pertama kali sebagai istri sultan. Foto itu dibingkai emas, tapi dihiasi ukiran kayu jati dari Jepara. "Kenapa kamu tidak pernah berubah, sayang?" tanya sultan tiba-tiba, menghentikan langkah. Azizah menatapnya dalam-dalam. "Karena saya tahu dari mana saya berasal. Saya anak petani, Mas. Saya dibesarkan oleh tanah, air, dan doa ibu saya." Sultan Amir mendekat, lalu mencium keningnya. "Dan justru karena itulah kamu pantas jadi ratu." Pelukan mereka sederhana, tapi menyimpan makna yang tak bisa dijelaskan oleh protokol kerajaan manapun. Sebelum tidur, Azizah menuliskan sesuatu di buku hariannya. Sebuah tradisi lama yang ia mulai sejak jadi TKW. Tapi tulisan malam itu terasa berbeda. "Hari ini, aku merasa seperti Indonesia tidak pernah pergi dariku. Ia tinggal dalam napasku," dalam nada suara Maar saat menyebut merdeka. "Tuhan, terima kasih. Aku bukan siapa-siapa, tapi Kau jadikan aku jalan untuk memperkenalkan negeriku." Ia menutup buku harian itu dengan air mata yang jatuh di halaman terakhir. Tak lama kemudian, Maar masuk ke kamar. "Ibu, boleh Maar tidur di sini?" Azizah mengangguk. "Sini, sayang, ibu juga lagi kangen rumah." Mereka tidur dalam satu selimut, di bawah langit-langit istana, tapi mimpi mereka terbang ke sawah-sawah Lumajang, ke suara jangkrik malam, dan aroma tanah basah. Pagi berikutnya, sebelum matahari terbit, Azizah bangun dan berjalan ke balkon tertinggi istana. Ia membawa satu foto lama, foto ibunya saat di ladang, tersenyum dengan caping lebar. Azizah meletakkan foto itu di atas meja kecil, menyalakan dupa melati, lalu menengadahkan tangan. "Bu, Azizah sudah bahagiakan banyak orang. Tapi Azizah masih belajar bahagiain diri sendiri. Tolong doakan dari sana ya, Bu." Langit mulai berubah warna. Fajar menyapu kota, dan dari jauh, suara azan terdengar menggetarkan jiwa. Azizah menangis dalam diam, tangannya masih terbuka dalam doa. Sultan Amir menyusul dari belakang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk punggung istrinya, menghangatkan tubuh yang bergetar oleh emosi yang tak bisa ditahan. Azizah berbisik, "Terima kasih sudah mengizinkanku tetap menjadi diriku." Sultan menjawab lirih, "Justru karena kamu menjadi dirimu, aku jatuh cinta setiap hari." Hari-hari setelah perayaan 17 Agustus di istana, menjadi lebih hangat dari biasanya. Para staf kerajaan mulai belajar mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Mulai dari, "Selamat pagi, terima kasih," hingga, "Saya cinta Indonesia." Sebuah papan kecil bahkan dipasang di dekat ruang rapat utama bertuliskan, "Ramah seperti Azizah, bijak seperti ibu, tulus seperti tanah Jawa." Azizah berjalan melewati lorong-lorong istana sambil menyapa satu persatu pegawai, sopir, pelayan, hingga penjaga gerbang. Bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa Indonesia. Aneh memang, tapi dari wajah mereka, tak satu pun merasa itu janggal. "Apa kabar hari ini, Fadilah?" sapa Azizah pada pelayan perempuan tua. Fadilah tersenyum malu. "Saya kabar baik, Ibu Azizah." Azizah tertawa ringan. "Bagus, pelan-pelan aja, nanti lama-lama lancar." Dari balik tirai, Sultan Amir diam-diam memperhatikan. Senyum di wajahnya bukan sekadar cinta, melainkan kagum pada perempuan yang mengubah istana menjadi rumah, bukan sekadar tempat tinggal. Suatu sore, Maar pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Seragam putihnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Azizah yang baru saja selesai menyiapkan teh manis langsung menghampiri. "Ada apa, Nak?" tanyanya pelan sambil merapikan rambut Maar. Maar menggigit bibir. "Teman-teman bilang, aku bukan pangeran beneran. Mereka bilang aku cuma anak pembantu yang dinikahin raja." Azizah terdiam. Teh di tangannya tumpah sedikit ke meja. "Kenapa mereka bilang begitu?"
suara Azizah serak. Karena ibu orang Indonesia dan katanya, Indonesia itu miskin. Nggak layak punya ratu. Air mata Mar jatuh. Azizah langsung memeluknya erat. Dengar, sayang, kamu anak ibu. Kamu darah campuran dua negeri. Dan kamu akan jadi pangeran yang lebih besar dari siapapun, karena kamu tahu rasanya diremehkan. Mar memeluk ibunya sambil menangis. Pelan-pelan, Sultan Amir datang dari belakang, lalu berlutut. Ia memeluk mereka berdua. Dunia kadang kejam, nak, tapi kamu punya dua hati yang kuat. Hatimu dan hati ibumu. Keesokan harinya, Sultan Amir membuat keputusan yang mengejutkan seluruh media Arab. Ia secara resmi menyatakan bahwa 17 Agustus akan menjadi hari kehormatan tahunan di kerajaan, bukan sebagai hari libur nasional, tetapi sebagai hari penghormatan lintas budaya atas kontribusi Azizah dan Indonesia pada kerajaannya. Dalam siaran langsung, Sultan berdiri di podium istana, dengan Azizah dan Mar di sampingnya. Dulu, aku hanya tahu Indonesia dari peta. Sekarang, aku mengenalnya lewat hatiku, lewat istriku. Azizah menunduk. Air matanya jatuh di depan ratusan kamera. Kami tidak hanya mencintai negeri kami sendiri. Kami mencintai orang-orang yang membawa cahaya dari negeri mereka ke istana ini. Dan istriku, Azizah, adalah cahaya itu. Di layar kaca, ribuan rakyat Indonesia menangis menyaksikan pidato itu. Di Lumajang, warga desa berkumpul di balai RW sambil menyaksikan siaran dari proyektor pinjaman. Mereka bersorak, lalu saling berpelukan. Astagfirullah, anak kita jadi ratu. Tok, teriak seorang ibu di tengah kerumunan. Beberapa hari setelah pernyataan itu, Azizah menerima surat undangan dari Presiden Republik Indonesia. Ia diminta hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan HUT RI di Istana Merdeka tahun depan. Azizah terdiam lama setelah membaca surat itu. Ia duduk di meja kerjanya yang menghadap taman istana, menatap jauh keluar jendela. Mar yang duduk di karpet, melihat ibunya termenung. "Ibu mau ke Indonesia?" tanyanya. Azizah menoleh, tersenyum. "Iya, sayang, kita akan pulang. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai anak yang ingin mencium tangan ibunya, meskipun ibunya sudah tidak ada." Mar bangkit, lalu memeluk ibunya dari belakang. "Aku juga mau lihat sawah. Aku mau tahu tempat ibu main waktu kecil." Azizah mengangguk pelan, sambil menahan tangis. "Iya, nak, kita akan pulang." Beberapa minggu kemudian, Azizah berdiri di tepi landasan pacu bandara kerajaan. Pesawat kerajaan berhias bendera merah putih sudah disiapkan. Wartawan, pejabat, dan rakyat berkumpul untuk melepas kepergian Azizah, Mar, dan beberapa rombongan kecil. Azizah memakai kebaya sederhana warna krem dan kain batik khas Lumajang. Di tangannya, ia membawa satu toples kecil berisi tanah dari kampung halamannya. Bukan oleh-oleh, tapi penanda bahwa kemanapun ia pergi, tanah kelahirannya akan selalu ia bawa. Saat melangkah ke tangga pesawat, Mar menggenggam erat tangan ibunya. Ia tak lagi tampak takut. Ia tampak gagah, seperti anak Indonesia sejati. "Siap pulang, Ibu?" tanya Mar. Azizah tersenyum penuh haru. "Siap, nak, ini bukan pulang karena sedih, tapi pulang karena rindu yang tak pernah selesai." Pesawat perlahan mengudara, membawa Azizah kembali ke tempat segalanya bermula. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menyapa. Langit Jakarta mendung ketika pesawat kerajaan mendarat di Bandara Halim. Tapi suasana di sana justru hangat. Ratusan orang berkumpul membawa bunga, bendera, dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Azizah sang putri bangsa." Saat pintu pesawat terbuka, Azizah melangkah keluar dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, Mar berdiri tegak, mengenakan baju adat Jawa kecil dengan blangkon hitam. Langkah pertama mereka di tanah Indonesia bukan langsung menuju mobil mewah, tapi menuju sepasang tangan keriput yang berdiri di tepi karpet merah, ibu angkat Azizah, seorang wanita tua yang dulu menampungnya ketika ia sendirian di Jakarta, sebelum ia berangkat menjadi TKW. Perempuan tua itu gemetar,
menggenggam tongkat, dan air matanya sudah jatuh jauh sebelum Azizah menyapanya. "Ibu, ini aku," ucap Azizah lirih sambil bersimpuh dan mencium tangan renta itu. Perempuan tua itu menangis, suaranya serak. Kamu pulang juga akhirnya, Nak?" Setelah seremonial singkat, Azizah tidak langsung menuju hotel berbintang atau kediaman kenegaraan. Ia meminta untuk dibawa ke Lumajang. Bukan dengan helikopter, tapi dengan mobil biasa, menyusuri jalanan darat, melihat hamparan sawah dan deretan warung pinggir jalan. Sepanjang perjalanan, Mar membuka jendela dan menatap dengan penuh takjub. Ia melihat anak-anak main layangan di pematang sawah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan bapak tua menyiram tanaman di depan rumah kayu. "Inikah Indonesia yang ibu selalu ceritakan?" tanya Mar. Azizah mengangguk. "Iya, sayang. Ini negeri tempat ibu dilahirkan, diajarkan sabar, dan dibesarkan oleh kesederhanaan." Sampai di Lumajang, rombongan disambut tetabuhan hadrah dan tarian tradisional. Warga desa berdiri berjajar, menabur bunga di jalanan tanah. Azizah turun dari mobil, melepas sepatu, dan berjalan kaki menuju rumah masa kecilnya yang kini hanya tinggal puing. "Izinkan aku mengucapkan terima kasih, meski rumah ini sudah tak sempurna," bisik Azizah, sambil menatap reruntuhan dinding bambu. Malam harinya, di alun-alun Lumajang, diadakan acara kecil yang disiarkan secara nasional. Panggung sederhana dihias dengan janur kuning dan lampu minyak. Azizah diundang duduk di tengah panggung, diapit oleh tokoh masyarakat dan para ibu-ibu kampung yang dulu mengenalnya. Seorang anak yatim membacakan puisi untuk Azizah, dengan suara gemetar tapi penuh cinta. "Engkau pergi sebagai pengabdi, kau pulang sebagai pelita negeri." Azizah tak kuasa menahan air matanya. Di sampingnya, Mar menggenggam tangannya erat. Beberapa wartawan mencatat momen itu sebagai adegan paling menyentuh dalam sejarah penyambutan rakyat. Kemudian, mikrofon diserahkan pada Azizah. Ia berdiri, suara bergetar, lalu mengucapkan, "Dulu aku pergi dengan rasa takut. Sekarang aku pulang membawa harapan. Bukan untuk menjadi ratu di atas tahta, tapi menjadi ibu yang menyentuh hati kalian semua." Tepuk tangan menggema. Tapi lebih dari itu, doa-doa dalam hati mewarnai malam itu. Keesokan harinya, Mar dibawa oleh anak-anak kampung ke sungai kecil di belakang desa. Mereka bermain air, memancing ikan, dan melukis di tanah dengan ranting. Tak ada pengawal, tak ada kamera, hanya anak-anak dan tawa lepas. Azizah mengintip dari kejauhan, lalu tertawa kecil. Lihat anak kita tak lagi malu, tak lagi ragu. Dia tahu siapa dirinya sekarang. Sultan Amir, yang ikut menemani dari kejauhan, menggenggam tangan Azizah. "Dan aku tahu siapa diriku, suami dari perempuan yang mengajarkan apa arti tanah air." Mereka duduk di bawah pohon jati tua. Tak ada mahkota, tak ada protokol. Hanya sepasang suami istri yang akhirnya bisa bernapas lega, di tempat yang mengajari mereka cinta yang sebenarnya. Sebelum kembali ke Arab, Azizah meminta satu hal, upacara bendera 17 Agustus diadakan di desa tempat ia lahir. Dengan merah putih berkibar di tiang bambu, warga berdiri tegak, anak-anak memakai seragam lusuh, dan seorang bapak tua bertindak sebagai pembina upacara. Azizah berdiri paling depan, di samping Sultan dan Mar. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan lewat speaker sederhana, seluruh peserta upacara meneteskan air mata, termasuk Mar. "Ibu, kenapa aku menangis?" bisiknya. Azizah menatap langit. "Itu namanya cinta, Nak, cinta yang datang bukan dari kata-kata, tapi dari rasa yang kau warisi dari tanah ini." Setelah upacara, Mar mengambil bendera kecil dari tangan seorang anak. Ia menggenggamnya erat, lalu berkata, "Satu hari nanti, aku akan bangun sekolah di sini, agar tak ada lagi anak yang diejek karena asalnya." Azizah memeluk anaknya. Sementara Sultan Amir menunduk, mengusap matanya yang basah. Komen di bawah kalau kamu juga terharu lihat perjuangan Azizah dan cinta Sultan Amir yang luar biasa ini.
Tulis sholawat terbaikmu dan jangan lupa subscribe agar cerita menyentuh lainnya terus hadir di layar hatimu.